Kalian pada tahu gak asal-usul nama dari Danau Toba? Salah. Sini gue ceritain kayak dari temen ke temen. Oh ya, by the way, ini bukan valid atau fakta, tapi hanya dongeng belaka. Jadi, ada seorang pemuda bernama Toba. Toba pergi ke sungai untuk memancing ikan. Namun selama beberapa lama, Toba tidak mendapatkan satu ekor ikan. Ketika dia frustasi, tali pancingnya bergerak. Hari ini, masa aku makan sayur lagi? Dan boom, dia mendapatkan seekor ikan besar. Ikan itu adalah ikan emas. Wah! Dan singkat cerita, Toba pun menaruh ikan di dalam ember di rumahnya. Toba pun meluangkan waktunya untuk pergi ke kebunnya, melihat sekalian merawat tanaman dan tumbuhan yang telah dia rawat. Tulo atulo. Ketika Toba selesai dengan kerjaannya itu, Toba pun balik ke rumah. Sontak Toba kaget melihat bahwasannya tidak ada ikan di dalam ember yang ditangkapnya. Loh, ikanku kemana? Siang hari, malah Toba mendapatkan banyak sekali koin emas. Dan ketika saat itu, Toba mendengar suara gadis, yang dimana itu adalah ikan emas tersebut. Ya, ikan emas. Dan karena Toba tidak mau memasak ikan tersebut, maka gadis itu memberikan imbalan terhadap Toba, yaitu apapun kegiatan Toba, gadis itu akan membantu dengan kerelaan hatinya. Setelah itu, Toba pun berbicara dengan kalimat yang nyeleneh. Dia berkata bahwasannya, apakah jadi itu kita artinya menikah. kau bersedia menikah Itu, denganku? Toba kepedean banget sumpah. Nah, terus singkat cerita, gadis tersebut menjawab, kamu boleh menikahi aku, namun ada satu syarat, yang dimana ketika kita mempunyai anak, kamu tidak boleh menceritakan masa lalu aku, yang dimana aku adalah seekor ikan emas. Sontak Toba pun menjawab iya. Singkat cerita, lahirlah anak mereka, seorang anak laki-laki yang dinamakan Samosir. Setelah 5 tahun menjelang, Toba merasa risih terhadap anak tersebut, karena anak tersebut susah untuk diatur, dinasihati, dan bahkan ketika si Toba sedang merawat kebunnya dan ibu menyuruh anak itu untuk memberikan bekal terhadap ayahnya, maka dalam perjalanan si Toba berniat janggal. Ya, benar saja, Toba memakan bekal untuk ayahnya itu di bawah pohon sejuk. Kelihatan enak. Tuh kan. Sepertinya kalau ku makan sedikit tidak apa-apa. Singkat cerita, setelah Toba sudah kenyang memakan bekal ayahnya, Toba pun berjalan dengan santai dan pedenya ke ayahnya. Lalu ayahnya berkata, Ternyata mana kau yang bekalku, mengantarkan makan siang ayah. ini ya, jawab si Iya ya, Samosir. ibu yang menyuruhku. Dan
Kalau begitu, Toba ayo makan mengajak siang bersama Samosir ayah di anaknya gubuk. untuk makan bersama di gubuk Iya ya. gangster Toba gasken. Oke, Kau pasti sudah lapar. ketika bekalnya dibuka, Ayah juga sudah lapar. boom, Toba pun Apa-apaan ini? merasa sangat kesal. Mengapa hanya sisa-sisa makan Hatinya begini? menggebu-gebu. Maaf ya, tadi di Rasanya jalan aku kelaparan, memukul jadi anak ku makan kandungnya sendiri. sedikit. Apa ibu tidak memberi Namun yang keluar untuk ayah? dan yang meluap Samosir adalah berniat satu begitu, kalimat, tapi yaitu, kau sudah Kau nakal Ini dia. sekali. Ini semua karena "Kenapa ibumu aku adalah jelmaan ikan. tidak ingin menikahi seorang ibuku siluman." jelmaan ikan. Sontak Samosir pun lari dengan air mata tercucur di matanya Ibu. dan berkata kepada ibunya, Kau menangis, Nak. "Ibu, Ayah mengatakan apakah kamu benar ibu itu jelmaan ikan emas?" Astaga, Sontak ibunya menggebu-gebu, dia sudah ingkar janji. marah di raut wajahnya. Ibunya berkata, ke bukit. "Toba, Hendak ibu lakukan. kamu sudah Ibu, melanggar hitungan darah aturan." kamu. Dan dia berubah menjadi ikan emas. Dia mengeluarkan kekuatan dan kemampuannya untuk menurunkan hujan badai. Sontak terjadi banjir bandang yang menenggelamkan satu desa, termasuk suaminya yaitu Toba. Ibunya berkata kepada Samosir, Samosir, "Samosir, pergilah ke bukit sekarang. segera naik Ke ke atas bukit." Apa yang hendak ibu lakukan? Karena ibunya ingin menenggelamkan seisi desa. Maka larilah Samosir ke atas bukit, dan endingnya air yang mengelilingi bukit dinamakan Danau Toba. Sedangkan bukit tersebut dinamakan Samosir. Karena apa? Karena ayahnya yaitu Toba meninggal saat hujan badai karena tenggelam. Terus meluap. Dan kenapa bukitnya bernama Samosir? Karena Samosir pergi ke atas bukit selang waktu ayahnya tenggelam. Ibu, aku takut. Sekian dari saya, Yohanes Sabonaran, Sedang telah menuntaskan ada di tengah. sedikit dongeng daripada asal-usul nama Danau Toba dan kenapa namanya Danau Toba. Dan ini adalah tugas bahasa Indonesia, yang dimana kita harus menceritakan satu dongeng yang berasal dari Indonesia. Bersama saya, Yohanes Sabonaran, saya pamit undur diri dan terima kasih.